segenap hati kita serahkan kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kemana kita bisa menjauhi roh Tuhan? Bahkan sampai di ujung bumi pun kita pergi, Tuhan ada di sana. Kemanakah aku dapat
Sungguh kami yang gak layak, kami gak pantas Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami terus dekat dengan Tuhan. Bahwa kami terus dekat. Bahwa kami terus melekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi karena kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami,
kasih karunia hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Besar anugerah-Mu Tuhan, indah dan sempurna Tuhan. Memang benarlah Kau sampaikan kepada Tuhan, kami tidak mengerti kenapa cinta-Mu luar biasa Tuhan dalam kami, yang sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Kami bisa melakukan pekerjaan-Mu, bisa datang kepada Tuhan yang begitu agung, begitu sempurna, tidak layak. Tapi Kau sudah melayakkan kami. Ini bukti nyata kasih-Mu yang luar biasa. Itu tuh kami meresponi Tuhan. Biar Kau bantu kami Bapa. Komitmen kami mau setia buat Engkau. Kami mau taat, kami mau cintai. Sudah ada 5 karakter Kristus yang Kau berikan dalam hidup kami, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kasih kepada Tuhan secara vertikal dan secara horizontal. Kami saling mengasihi satu sama lain. Itu perintah Tuhan. Sebab Kau berfirman dalam Yohanes 13, 34, 35, perintah baru yang Kau berikan buat kami semua, supaya kami hidup di dalam saling mengasihi, karena Kau Maha Kasih. Dan yang kedua, karakter kedua, supaya kami belajar taat, karena Engkau berfirman dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Engkau taat sampai mati di atas kayu salib, membuktikan Engkau menjadi contoh teladan yang agung, mulia dan sempurna Bapa. Dan belajar kami juga menjadi hamba anak Tuhan, hamba Tuhan yang taat secara vertikal dan secara horizontal Bapa. Ketiga, Engkau memiliki sifat rendah hati, dan belajar kami di humble, rendah hati secara vertikal, secara horizontal, sehingga hati kami penuh dengan damai kalau saling rendah hati Tuhan. Saling kami merendahkan hati kami satu sama lain. Di situ ada kasih Tuhan, ada kesabaran, ada kedamaian, ada sukacita. Yang keempat, karakter setia Tuhan, karena Engkau sudah sangat setia kepada kami sampai detik ini. Kalau kami bisa hidup, bisa sehat, bisa datang hadir ibadah, ini karena kasih kesetiaan dari Tuhan yang luar biasa. Demikian mengajar kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan, secara vertikal setia, secara horizontal setia. Dan yang kelima, ajar kami hidup seperti Engkau, kudus dan benar, secara vertikal dan secara horizontal, sehingga nanti kelak kami layak. Kalau nanti Yesus datang, Kau berfirman, sangkala Allah berbunyi, nama kami dipanggil, kami ada, dan kami bersama Engkau surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Engkau berfirman dalam Yohanes 11 ayat 1, 2, dan 3, di surga banyak tempat, di rumah Bapa banyak tempat. Di situ Engkau menanti kami. Engkau pergi ke sana untuk menjadikan tempat buat kami Bapa, supaya nanti kalau Yesus Engkau menyediakan tempat buat kami juga ada bersama dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, sucikan sebentar tubuh jiwa kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami untuk firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa, Ku tahu, Ku simpan dalam hati kami, dan kami lakukan firman-Mu dengan setulus hati kami, dengan sifat rendah hati kami lakukan dan setia. Karena cinta kepada Tuhan Yesus, kami mau taat, kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Pakai anak Tuhan yang sudah ambil puji-pujian bersimbira, singer, tim musik, dan kami semua akan hadir. Tidak satu pun terkecuali Bapa. Engkau ada bersama kami Bapa. Sebab firman-Mu berkata dalam Matius 18 ayat 22 atau 30.000 dalam nama Yesus Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Engkau lamar setiap kami, Engkau rangkul kami semua, dan Kau limpahkan berkat kasih kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya setiap kami semua diberkati oleh Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Bapa, tidak Kau izinkan kuasa ini segala setan dengan segala bentuk cara mengganggu apapun. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi keluar, hancurkan dalam nama Yesus. Di rumah-Mu Bapa, rumah Tuhan, hadirat Tuhan, bukan tempatnya roh lain. Selalu Roh Kudus hadirat Tuhan
Sehingga kami seperti Maria mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga karakter kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, kekhilafan kami. Kami akui kami banyak dosa dan salah. Tapi Kau berfirman dalam 1 Samuel 9, jika kami mengaku segala dosa kesalahan kami, Engkau setia dan adil menyucikan kami dari segala dosa kejahatan kami. Dalam nama Yesus, biarlah berkat rahmat, anugerah, kasih dan Tuhan menyertai kami semua anak-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sangat sayang, cintai saya, seperti Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Yang harus ada cinta di antara kita. Sayang. Ya, kalau ada kasih sayang, damai. Saya damai dengan Tuhan, damai dengan Bapak Ibu. Rindu saya mampir ke rumah Bapak Ibu. Ya, benar komitmen saya nanti saya mau datang. Karena ada kasih Tuhan. Karena perkumpulan bersama itu Alkitabiah, saudara. Nanti waktu 2000 tahun lalu Yesus selalu bersama murid-muridnya. Ada waktu Tuhan sendiri, ada waktunya Tuhan selalu bersama-sama. Ada waktunya saya berdoa sendiri, tapi ada waktunya saya bersama Bapak Ibu. Kan suatu hari kita bersama dengan Yesus. Dalam Matius 19 ayat 9, nanti kita diundang di dalam perjamuan. Wow, senang. Ya, oleh karena itu mari kita makan. Kenapa kita kok datang dalam kebaktian sih? Kenapa kita hadir untuk sebentar minum perjamuan Tuhan? Semuanya kita kerjakan karena ketaatan kita firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Dia sumber kebenaran, sumber kehidupan. Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku di jalan, berarti satu-satunya, saudara. I am the way, the truth, the life. Kalau itu betul Tuhan, bukan betul jalan. I'm the way, I am the way. Yesus berkata demikian. Berarti satu-satunya jalan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Silakan dari bentuk yang lain ngaku-ngaku, tapi firman Tuhan satu-satunya. Gak ada kita. Dulu waktu saya masih mahasiswa belajar ini. Ternyata tak pun saya dapatkan jalan benar selain hanya di dalam Alkitab. Yesus Kristus, Tuhan yang Esa. Aku bisa jalan, dan jalan Tuhan akan membawa suatu kebenaran, satu garis. Kita melangkah terus sampai kita menemukan kebenaran. Terus sampai kita menemukan hidup yang kekal. Maka pentingnya jalan terus ini butuh kesetiaan. Maka 5 tadi karakter Kristus yang selalu saya sampaikan sampai malam hari. Terus saya akan kembali di mana saya di Jakarta, di Israel, dimanapun saya ketemu dengan berapa orang. 5 karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita. 5 kaitannya dengan 5 lihat Tuhan Yesus. Tuhan selalu 5. Waktu dikasih mahkota dulu, luar biasa. Wah, seperti lagu tadi, sangat menyentuh di urapi Tuhan ini pengarang. Pengarang penulis lagu tadi pujian, sungguh indah, sungguh tak mengerti, supaya tujuan dari pengarang dan tujuan dari Tuhan izinkan Tuhan lagu ini terbit. Sangat menyentuh, supaya nyadarkan kita bersama, sebetulnya kita orang berdosa. Kita tidak mengerti ya, kenapa kok Tuhan itu cinta kepada kita. Kalau kita ini orang bodoh, mohon maaf saudara. Kita jujur, rusak kita saudara. Semua jujur saja. Kalau kita dulu di luar Tuhan, wah, dalam dunia bisnis kita akui saja, kita bukan orang benar. Kita menjadi benar oleh karena kita cintanya Tuhan Yesus, sehingga kita bertobat. Coba kalau nggak ada kebenaran Tuhan, nggak bertobat, ya buktinya Ukraina Rusia ratus, Israel gempur lagi. Wow, itulah dunia. Konsepnya dunia seperti ini.
Oleh karena itu mari kita berdatang kepada Tuhan Yesus. Maka saya rindu, tadi sebetulnya saya kontak ke Samuel. Samuel, saya pikir dia mengatur itu. Saya mau menyanyi satu lagu itu. Saya senang karena saya terus terang dari anak putra kandung dari pendiri gereja Tabernakel. Jadi saya mau selalu pakai ini, saya beli ini saudara ya, buku Tabernakel Glory. Jadi nanti saya akan bicara, saya mau pesan mungkin supaya nanti tidak dilupakan buku pujian Tabernakel Glory. Mungkin nanti suatu hari kalau Jumatan saya akan kasih gratis satu-satu. Saya akan pesan nanti supaya Bapak Ibu kalau nyanyi saya kasih nomor. Dulu waktu zaman Papi Mami masih hidup ya, selalu kita pakai buku Tabernakel Glory. Ya, itu lagunya enak-enak sekali. Tidak tahu kira-kira ada nggak ya di situ ya? Ke Sion, ada nggak ke Sion? Tadi saya WA, saya pikir anak Samuel kan Samuel sama. Ya, saya pikir dia, jadi saya suka kirim. Karena kemarin ketemu Salikoh Muda, ya saya ngatur itu. Saya pikir sorenya kalau tadi pagi saya nyanyi Yesus Juru Selamat. Tapi saat ini saya tadi doa sama Tuhan, saya tergerak menyanyi ini. Ku jalan ke Sion. Itu kalau di dalam buku Tabernakel Glory nomor 210 ya. Ku jalan. Yongki, ada Yongki. Ku jalan. Ini Yongki bisa tolong Yongki. Saya mau menyanyi lagu ini. Ku jalan ke Sion. Karena suatu hari kalau Sion itu surga Bapak Ibu. Kalau dalam firman Tuhan, ku jalan ke Sion. Karena Bapak Ibu pentingnya ke gereja. Kita ini sebetulnya kan menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, sebetulnya kalau kita pikir pakai logika kita, setiap kita semuanya menantikan apa? Kematian. Ya, coba baru beraktivitas minggu ketemu minggu, tapi tanggal yang berbeda. Tapi waktunya gelap sama gelap, tapi waktunya berbeda. Kalau minggu lalu masih minggu lalu bulan November ya. Sekarang bulan Desember. Nanti minggu berikutnya bulan Desember akan kita tutup, akan berakhir dan tidak terulang. Dan berjalan kemana? Yongki ada musik. Saya mau beri kalau Yongki masih ada, ya, saya mau menyanyi sama-sama supaya Bapak Ibu tahu kenapa dalam kebaktian, kenapa saya datang dari Jakarta ke Jember sampai gereja-gereja itu penuh kebaktian berkali-kali Bapak Ibu. Kalau di Jakarta ada, di Jember ini di seluruh gereja atau sampai berapa kali kebaktian. Di Jakarta Timur saya pernah diundang khotbah sampai 5 kali sampai 7 kali. Saya pernah khotbah 7 kali khotbah dari jam 6 pagi, setengah 9, jam 10, jam 3, jam 5, jam 7 kali khotbah. Penuh berbondong-bondong orang. Apa tujuannya apa? Ini suatu hari kelindu. Ku jalan ke Sion, ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi untuk masuk surga Bapak, nanti kita bahas itu, gak banyak Bapak. Masuk ke surga gak banyak. Kalau ditanya Bapak Ibu masuk gak ke surga, nanti kita akan jelaskan firman Tuhan ya, supaya kita landaskan firman Tuhan. Bukan karena diri, bukan karepnya saya, bukan pandangan, bukan paradigma, bukan pendapat, tapi kebenaran Tuhan. Ku jalan ke Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Ke Sion. Nanti saya membacakan ayatnya. Ayat sekarang ayat yang pertama. Ayat cinta Yesus, mari kita nyanyi. Amin, haleluya. Bukalah hati suaramu, bukalah hati suaramu, dan puji
perjanjian lama, perjanjian baru. Ada pendeta yang berpendapat, namanya pendeta. Makanya saya katakan kalau pendeta kasih doktrin yang salah, di firman jangan ikuti. Mari kita ikutin hanya perjanjian baru saja. Perjanjian lama tidak pernah kupas, ngawur itu. Ada ayatnya gitu, nggak ada. Diizinkan Tuhan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dengan tujuan apa? Dulu kita adalah orang Kristen firman lama, supaya kita sadar bahwa kita dulu di luar Yesus, tapi saat ini kita sudah di dalam perjanjian. Artinya ciptaan yang baru, jalan ke sejalan. Ini kan sebuah perjalanan Bapak Ibu. Seperti saya kemarin berangkatnya, saya coba naik kereta api kemarin Pandangan, karena saya lihat dapat informasi, wow, naik kereta api ini enak katanya. Saya coba karena belum pernah. Selama ini saya sejak dari Jember lulus SMA, melanjutkan perguruan tinggi di Jakarta. Saya tidak pernah Jember langsung Jakarta. Tidak ada. Dulu ada gaya baru, itu masih di Surabaya, ganti lagi, ganti kereta. Ini langsung saya dengar, wah enak ini. Dulu sekali ada berhenti tapi nggak ada AC, pakai pasangin, wah panas. Ini sekarang sejak menteri siapa itu ya, kepala kereta api di dunia diganti AC semua. Dan waktu kemarin saya naik, wah enak. Tapi mohon maaf, capek kan, ternyata nggak bisa tidur. Perjalanan cukup capek. Tapi itu semua perjalanan. Tapi kenapa? Saya mau jalan ke sini. Salaman, saya pulang kampung. Pulang kampung ini rumah Tuhan. Di mana dulu saya dilahirkan di sini. Sejak umur 5 tahun, saya pada waktu oleh papi saya sudah bisa baca. Yakob sudah bisa baca. Anak papi saya, ayo kamu khotbah. Saya khotbah. Pada waktu saya di bangsa dari Asia, sama khotbah di Pak Komling. Karena ada satu keluarganya meninggal. Tahu saya ditunjuk Pak Pendeta Yakob, padahal saya karyawan dulu. Ditunjuk jadi pendeta. Wah saya minder Bapak. Saya bilang, mohon maaf, undang pendeta yang lebih terkenal. Saya kan udah bilang, wow udah ada apa-apanya. Wah ya pendeta yang terkenal. Itu disalin grup, ada yang meninggal kok panggil. Enggak, Umri panggil kamu, ayo supaya khotbah. Ada Mukhtar Yadi, ada berapa orang di Jaya Agani di Jakarta. Saya khotbah tentang keselamatan hanya dari Yesus. Sampai selesai khotbah, saya disalamin di mobil. Ada Pak Mukhtar segala macam di rumah Taryadi. Berita tentang Yesus. Karena saya katakan kehidupan ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Berjalan. Suatu hari kelak kita menyampai suatu tujuan seperti ini. Jalan ke Sion. Ini lagunya enak. Kalau sudah tahu lagu ini, kalau saya menangis sampai kita. Jalanlah ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Dahsyat. Suara seperti Pak Paus Hadi, saudara kita sudah tidak ada lagi. Bila dulu setia dengan pekerjaan Tuhan, zaman alam papi mami masih hidup, setia, terus kena sakit kan, karena sudah sakit ya sudah, itulah. Tapi mari kita selagi kita sehat, maka selagi saya sehat, saya pulang ke Jember. Nanti saya mau berbanyak pulang, dalam arti apa? Supaya rasa tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, memberitakan Injil. Saya sudah ngomong sama Tuhan dalam nama Yesus, saya katakan. Saya sudah ngomong berkali-kali, baik melalui YouTube saya sampaikan firman Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan YouTube, pagi, malam, tiap hari loh Bapak Ibu. Sebentar lagi saya akan sampaikan firman Tuhan melalui YouTube tiap hari. Pagi sekitar lewatnya jam 1 sampai jam 4. Selama 3 jam saya doa, saya kasih firman Tuhan. Tiap hari saya berikan firman Tuhan. Karena apa? Suatu hari kelak saya merindu Tuhan. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan di depan jemaat, saya bukan menantikan kematian. Saya minta sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, dengan mulut saya ngomong ke beberapa di surga, Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, ya pakai maksa saudara. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Kau berkenan Bapa, berikan saya sehat, tidak menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan rapture Bapa.
Tapi selagi saya hidup, saya ingin beritakan kebenaran tentang Tuhan. Saya ingin menyampaikan berita tentang Yesus. Saya ingin beritakan sentral Tuhan Yesus yang saat ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, dalam hidup kita sentral itu Tuhan Yesus. Dan saya sudah buktikan setiap saat di mana pun saya berada. Saya kemarin baru naik kereta, di samping saya kepala desa. Saya ngomong kepala desa tanya saya, Bapak sebagai Bapak tanya saya begitu. Bapak, saya pendeta. Bapak pendeta. Ngomong saya. Tentang kebenaran. Saya tidak jadikan agama lain. Tapi saya ngomong tinggikan Yesus, Pak. Saya pulang Natal, Pak. Karena bicara Natal tentang kelahiran Yesus. Oh, yang saya tahu betul. Dia tanya, maknanya apa kok Pak? Kok Allah punya nama juga? Tanya. Oh, jelas. Allah itu Maha besar, Allah Maha kuasa, Allah Maha kuasa, bisa nggak Pak jadi manusia? Saya tanya begitu, dia mikir. Percaya kan? Allah Maha kuasa, betul. Maha segala-galanya, betul. Kalau nama-nama Maha, dia bisa nggak jadi manusia? Mikir dia. Hanya dia jawab, bisa. Oh, dia jawab. Sekarang saya tanya, kalau manusia jadi Allah, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Jelas? Dari ngomong yang saya masuk, itulah Pak Yesus. Begitu itu. Allah yang Maha besar, Allah yang Maha kuasa, Dia mau jadi apa bisa sudah. Kalau sampai tidak bisa, saya ngomong bukan Allah penguasa Pak. Kalau kemampuan terbatas, kalau saya jadi bapak, saya nggak bisa. Tapi kalau Allah menciptakan segala-galanya, Dia sanggup mau jadi apa saja. Kuasa Tuhan tak terbatas. Saya katakan saya pernah depan, saya undang beberapa dari saudara kita yang punya keyakinan lain. Saya ajak makan, saya ngomong tentang sesuatu kebenaran tentang Yesus di mana. Saya Grab, saya tanya sopirnya, Pak, ke gereja ke masjid? Ya ke masjid gua bagus Pak, bagus. Orang itu cari Tuhan Pak, supaya bertobat. Saya bilang itu ngomong susah. Beri tentang kebenaran. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan berikan saya sehat, panjang umur. Saya menantikan rapture. Saya doa buat keluarga, termasuk doa buat Bapak Ibu. Saya doa buat keluarga, kakak saya, adik saya, semua Bapak Ibu saya doakan supaya rohani sehat, jasmani sehat, dua-duanya harus sehat. Supaya nanti kelak kalau Yesus datang, Yesus akan datang Bapak Ibu. Lihat keadaan dunia, gampang logikanya kok. Sebentar kita Natal tanggal 25, 26. Waktu kan berjalan terus nih. Suatu hari kelak pasti tanggal 25, 26. Suatu hari kelak tanggal 31 Desember. Suatu hari kelak kita selamat tinggal tahun 2023 memasuki tahun yang baru 2024. Dan selamat tinggal bulan Desember tahun 2023 nanti kelak. Bulan depan tidak akan terulang lagi. Ingat saudara, waktu tidak pernah toleransi. Tapi saudara sadar, saudara melangkah kemana? Bagi pujian, ku jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah, ada di dalam firman Tuhan. Mari, selagi saudara hidup Bapak Ibu, mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan tadi pagi. Saya bawa ke ayat Mazmur 73. Sekarang saya buka untuk Roma 11. Nanti saya mau kaitkan supaya Bapak Ibu jelas. Kekristenan bukan teori Bapak Ibu. Kekristenan bukan cuma sekedar doktrin atau sekedar datang ke gereja, sekedar pelayanan, sekedar sakit. Bukan itu, bukan. Tapi harus lebih dalam. Makin mau lebih dalam dengan Yesus. Kita mau lebih dalam pribadi, mengenal Tuhan. Harus dekat. Gimana kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan di dalam, kalau udah dekat sama Tuhan, kenalnya dia masih pintas. Seperti yang saya ketemu kepada dia, saya pernah dengar Pak Yesus. Oh iya, saya pernah dengar kisah Almasih kan. Loh, itu kan. Saya ngomong di situ. Tapi di dalam nggak ngerti Pak. Di dalam dia tanya, nggak ngerti. Wah dia senang itu. Saya ngomong di situ. Terima kasih Pak. Pendeta, terus dia turun di Surabaya, saya langsung ke Jember dari Lamongan. Dimanapun saya beri tentang Yesus, mari kita buka firman Tuhan.
dalam Roma pasal 11. Supaya selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan kesempatan saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan izinkan saya beritakan firman Tuhan, berita tentang kebenaran, berita tentang Yesus, supaya orang makin dalam dengan Yesus, supaya banyak orang bertobat. Para hamba Tuhan, saya juga termasuk mereka hamba Tuhan. Saya ditunjuk ketua Dewan Penasihat di salah satu STT, Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Indonesia di Jakarta. Saya ketua Dewan Penasihatnya. Di situ banyak hamba Tuhan, tapi banyak muda-muda. Saya lebih tua karena saya usia 67 tahun. Dan saya 62 tahun, saya malah di Tuhan dari umur 5 tahun. Disuruh papi saya khotbah, terus khotbah sampai sekarang. Tahun 1986 saya dilantik sama papi saya, ditumpangin tangan, diangkat sebagai pejabat hamba Tuhan Gembala untuk melangsungkan pekerjaan Tuhan di sini. Pokok saya waktu itu sudah kuliah di ITS. Saya dipanggil sama papi saya, makanya banyak orang bilang saya gak diri kayak papi. Saya itu dikerjanya Tuhan Yesus, ikuti jejak dari Tuhan Yesus dan papi saya cintai. Dulu saya gak mau jadi pendeta papi. Papi saya mau doakan Yakob, lepaskan pekerjaan dunia, jadilah hamba Tuhan. Pekerjaan yang paling mulia, papi betul tapi akhirnya saya dijamah Tuhan. Tinggalkan pekerjaan yang lain, saya ikuti Yesus. Setelah Yesus panggil Petrus, kalau baca di Injil Matius, Petrus dipanggil, kamu dulu penjara ikan, sekarang menjadikan penjara manusia. Oh, luar biasa. Saya bangga punya Yesus. Sejak jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah sakit sampai detik ini. Kemarin cuma karena sakit batuk, karena kesalahan saya bukan sakit, saya tidak demam. Namanya sakit maksud saya demam, di rumah sakit, tidak bisa pelayan, oh enggak. Saya langsung aja, tidak peduli saya biar ada batuk-batuk. Tapi Tuhan sekarang sudah sembuhkan saya. Cuma saya memang nggak bisa kayak dulu nyanyi tinggi itu. Udah mungkin karena umur. Kalau udah nada tinggi, kalau dulu kuat saya. Dulu saya pernah juara pertama soal di Jakarta. Nyanyi khusus lagu rohani. Saya ditunjuk mewakili gereja Betel Indonesia. Diadu seluruh gereja tapi di Jakarta. Juara 1 saya dapat piala. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Mari kita baca. Ayo. Roma 11:36. Kita bangkit berdiri. Semua tujukan kepada Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita mau baca ini ayat. Roma 11 ayat 36. Itu apa ayatnya? Definisi. Mari, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Roma 11 ayat 36. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia lah kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara saya cintai. Anda 4 hal. Mari kita kupas sama-sama. So Bapak Ibu, kekristenan bukan sekedar keluar masuk gereja. Hati-hati Bapak Ibu. Saya dengan setulus hati saya sampaikan dengan akal sehat, dengan spiritual. Kita kan bukan akal sehat. Kita diukur dengan suatu kualitas hidup. Kita kan masing-masing sekolah. Saya lulus SMK, cari di sana terdaftar nama saya. Waktu saya sekolah, saya tidak pernah ada rajin. Saya di depan, apalagi kalau udah waktunya itu pasti. Contoh ini, guru-guru pasti saya, Pak Manu, Pak Wiono, Sutrisno, kenal saya, Ibu Puji, kimia. Begitu dia ngajar, saya ke tangan. Tunjukkan bahwa saya orang pintar. Nilai saya 10, kalau dibaca paspan, saya orang paspan. Teknik. Sampai detik ini, masalah teknik, rumus matematika, saya tahu dan saya posisi. Artinya, hidup itu dinilai punya nilai. Sama dengan rohani, harus punya value. Seorang hidup harus punya value. Jangan sampai ada value. Usahakan supaya kita punya added value, nilai tambah. Semua dalam kehidupan ini yang tampil sebagai pemenang dalam dunia bisnis, apapun harus punya di atas nilai rata-rata. Kalau average, wow, sorry, kamu nilai 6 banyak yang nilai 6. 7 banyak, S1 banyak, S2 lebih dikit daripada S1, apalagi S3. Demikian kehidupan kekristenan. Maka kata yang pertama, perhatikan baik-baik. Sebab segala sesuatu
berasal dari Tuhan yang pertama. Supaya kita sadar, saya bisa pakai baju, bisa apapun yang kita kerjakan, semua bersumber dari Tuhan. Artinya, supaya kita sadar semua milik Tuhan. Supaya kita jangan sampai proud of yourself. Jangan. Belajar kita takut sama Tuhan. Mohon maaf, sama-sama baik presiden, raja, bangsawan, sampai kepada orang buruk, semuanya sama. Lahir kondisi bayi, telanjang, nggak bisa baca, nggak bisa apa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita sadar bahwa kita semua sama. Kita dilahirkan, mohon maaf, baca tidak bisa, apa-apa, mamanya tidak bisa. Semua kondisi telanjang. Dan kedua, mohon maaf, sama-sama mati. Semua mati. Seperti Paulus tadi sudah tinggalkan kita. Papi mami yang saya cintai, melahirkan saya, mendidik saya, berdoakan saya jadi pendeta. Amin, panggil Tuhan, selesai. Adik saya yang saya cintai, adik paling kecil, Sevanya adik paling kecil. Kakaknya Sevanya dulu, Besalia. Tadi saya ngobrol pada adik saya kan siang. Sevanya dilahirkan itu tadinya cukup dengan adik ditutup Alpius, minta sama Tuhan gili kacang. Orang kuno kan itu sudah gili kacang. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Kalau sampai ada lagi tutup, laki, selesai sudah. Kasih satu lagi setelah adik saya Alpius nomor 5, Alpius nomor 5. Tuhan kasih lagi Besaliel, kakaknya Sevanya itu, sebelum ada Sevanya, Besaliel. Wah, selalu saya gendong, lucu, ganteng, punya sulit. Karena yang sudah selesai, gak punya rencana punya adik lagi Sevanya. Namanya cukup Besaliel, ada di dalam Alkitab Besaliel. Tontonnya Tuhan panggil Besaliel mati. Karena papi mami, papi ngaku, iya papi salah sama Tuhan ya kok. Kenapa? Dulu ada anggota jemaat namanya Dr. Ang. Dr. Ang itu kepala rumah sakit di Pantang di situ. Setia sama Tuhan di situ. Dulu gereja kita masih di bawah kan. Papi itu kan suka melukis. Lukisnya bagus itu. Papi itu lukisannya wah, saya terkenal sekali. Luar biasa. Karena dulu waktu masih belum zaman Tuhan, pelukis yang luar biasa. Nah, waktu itu Dr. Ang tuh minta gambar tentang Yesus di Bukit Getsemani. Lukis Mami itu. Nah, punya anak bisa lihat. Waktunya sembahyang, Mami bilang, sembahyang, jangan lukis terus. Oh ya nanti, ini penting ini. Ini pesanan Dr. Ang secara daging diutamakan. Wah, gak bisa saya. Papi terus lukis, sakit anaknya. Hampir setahun, lucu. Papi turun. Saya kena disentri, dakar golok di tangan saya. Karena kena step, suhu tinggi, mulutnya itu kan mau gigit-gigit tuh. Saya masuk ke tangan saya ke mulutnya tuh, supaya gigitnya di tangan saya. Adik saya cintai, saya gendong terus. Hanya Tuhan panggil, berdoa lagi, papi mami kok berdoa untuk minta penggantinya. Besaliel, itulah lahir adik saya kecil, Sevan. Jadi hamba Tuhan. Contohnya dipanggil Tuhan berkata. Anak saya juga dipanggil, saya cintai. Saya betul secara daging ya, saya mengalami cobaan yang tinggi. Banyak rekan saya hamba Tuhan di Jakarta ngomong kepada saya, wah saya selalu payah ya. Banyak hamba Tuhan itu kalau sudah kena percobaan yang berat, meninggal bisa nggak melayani. Ada teman saya suka ketemu saya di Israel. Anaknya pertama satu-satu dicintai meninggal kena COVID, meninggalnya di hari Minggu lagi. Tidak mau khotbah sampai sekarang sudah tidak mau khotbah. Dia ngomong kepada saya, aku nyesel sama Tuhan. Loh Pak, Bapak ini hamba Tuhan kok ngomong begitu? Iya, masa kok dipanggil sama Tuhan, anakku yang kucintai, dia mewakili aku menjadi hamba Tuhan, pelayanan, dipanggil hari Minggu lagi. Waduh, dia komplain sama Tuhan gitu, sudah terus dia ngomong, Pak, ingat Pak, ini firman Tuhan, segala sesuatu
dari dia takut sama Tuhan. Waktu anak saya meninggal, saya cuma ngomong sama Tuhan, aku hamba Engkau dengan benar dan setia Tuhan. Kenapa kau panggil Tuhan? Saya doa-doa orang sakit yang lain sembuh. Anak saya Tuhan panggil. Terus apa aja Tuhan? Anakku yang kau kasih, bukan anakmu. Wah, saya sadar. Setelah itu anak Enos senyum, sudah senyum. Ada fotonya itu. Naik ke surga. Karena sebelumnya dah ngomong anak Enos. Tadi saya cerita pada saya. Anak saya kan dipanggil Tuhan bulan Oktober. Seperti adik saya Sefanya. Adik Sefanya sama-sama. Oh, adik saya Agustus. Sefanya Agustus. Anak saya Oktober. Nah, Agustus ulang tahun saya. Itu saya mau kan foto bersama. Saya bilang, ayo foto bersama karena COVID kan semua COVID, situasi banyak orang mau dipanggil Tuhan. Saya bilang mungkin saya nggak mau panjang, kenapa nih? Banyak orang, teman-teman hamba Tuhan saya dipanggil Tuhan COVID 400 lebih sudah. Rekan-rekan saya hamba Tuhan 400 lebih mati karena COVID, dipanggil Tuhan. Jadi saya merasa, waduh gawat ini. Di rumah saya mau pulang nggak bisa, harus karantina, repot pokoknya waktu COVID ini. Anak saya saya bilang, Bapak mungkin jangan-jangan nanti dipanggil Tuhan, nanti tidak tahu. Nah, kalau Bapak umur, sampai sudah panjang umur, mungkin aku duluan. Berapa kali dia ngomong itu? Mungkin aku duluan. Oh, itu bulan Agustus, di bulan Oktober. Tahu-tahu karena sakit khusus, pengegiatan khusus harus operasi, dipanggil sama Tuhan. Secara manusia, wow, adik saya dipanggil Tuhan. Sefanya bulan Agustus, Oktober putra saya. Dan mata saya juga kena. Ini mata saya kan kanan ketiga nih cobaan saya ini. Wow, diizinkan sama Tuhan, saudara. Itulah kedaulatan Tuhan. Hidup sebuah perjalanan, hidup semua tantangan, banyak pergumulan hidup yang tidak kita sukai terjadi. Tapi ingat saudara, kata firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, supaya kita takut sama Tuhan. Hidup nafas ini Tuhan yang punya. Kita harus oksigen sampai detik ini. Siapa Bill Gates? Hebat. Siapa yang bisa ciptakan oksigen? Gak bisa. Ciptakan air gak bisa. Ngambil bisa. Dijual bisa. Tapi membuat tidak bisa. Supaya kita sadar bahwa segala sesuatu dari Dia. Dan yang kedua, oleh Dia. Berarti supaya kita terima kasih sama Tuhan. Yang pertama, jangan sombong. Ingat, semua Tuhan yang punya. Wahyu pasal ayat 1:21 dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau mengambil Bapak saat ini sudah selesai. Giliran lagi siapa di antara Bapak ini? Tapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya Bapak Ibu bersama saya sehat, yaitu menantikan raja kedatangan Tuhan. Kau menantikan kematian kan nanti sudah sedih. Saya ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya ngomong sama Tuhan, berikan saya sehat ya Tuhan, supaya saya beritakan Injil, beritakan kebenaran Tuhan. Rencana saya tahun depan supaya 2024 saya mau gencar lagi pelayanan untuk Tuhan selagi sehat. Kayak ibaratnya orang lari itu lebih kencang lagi, saudara. Karena apa? Karena mengingat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dunia, kata firman Tuhan, akan hancur. Oleh karena mari, kata firman Tuhan ada 4 poin. Yang pertama, segala sesuatu dari Tuhan dan oleh Tuhan, supaya kita bersyukur. Bapak Ibu bisa hidup itu oleh karena kasih Tuhan. Nanti Natal, ayo berburu melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa pelayanan itu oleh karena kasih karena Tuhan. Dan yang ketiga, hanya kepada Dia. Jadi artinya, mari lakukan semuanya sentralnya pada Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Manusia itu saling mengasihi, saling sadar. Ayo kita sadar ya, kita lakukan untuk Dia, pada Dia Yesus yang kita cintai. Yang keempat, nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaan. Coba saudara baca Matius 25. Matius 25. Nanti Yesus akan datang
akan datang dengan segala kemuliaan ya saudara. Dahsyat, nyesal nanti kalau orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup bebas, hidup semua pilihan. Ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ada orang yang ada sungguh-sungguh sama Tuhan, dinasihatin, ada cuek-cuekan. Ya sudah, ada apa-apa. Resiko di tangan masing-masing. Tapi bagi saya, selagi saya hidup, selalu saya ingin memotivasi Bapak Ibu. Saya ingin arahkan, mari Yesus nanti akan datang dulu ya. Cepat atau lambat, namanya pencipta akan datang. Seperti saya datang pulang Jember, pulang kampung. Saya dilahirkan di sini. Saya lahir 17 Agustus 56. Waktu usia 30 tahun, saya diangkat babi saya untuk menggembalakan pekerjaan Tuhan. Dilantik, ditumpangin tangan. Terus setiap saya Jakarta pulang, ditumpangin tangan saudara. Jadi hamba Tuhan itu langsung. Makanya kalau saya pulang waktu babi hidup, saya disuruh khotbah terus. Khotbah terus 5 tahun saya gak pakai Effendi sampai Lambulu kenal saya itu. Karena waktu buka cabang-cabang, kakak saya Kodi mungkin sudah kuliah di ITS ya. Saya diangkut, ayo ikut babi, mau saya anaknya nih. Saya bawa gitar, bawa jok, bawa tas. Makanya Tuhan dulu dinamin puji, makanya saya nyesel ini. Saya mau datang nanti namun puji. Kok sampai tutup kata kita gak boleh itu sudah dituntut sama Tuhan, gak boleh. Itu baca Yeskiel, Tuhan akan tuntut nanti gembala-gembala yang melengsarkan domba itu, nggak bisa. Saya takut sama Tuhan, maka saya pulang ke Jember. Biarpun harga tiket mahal, saya tidak pernah minta uang sama Bapak Ibu Saudara. Saya minta sama Tuhan Yesus, pencipta segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dia yang mencukupi segala-galanya. Maka sejak saya jadi hamba Tuhan, nggak pernah sakit. Saya terus. Jemaat yang saya Jakarta nanti akan datang sudah. Ada jemaat saya yang selalu banyak bantu pelayanan saya. Saya datang, Pak Yakob di Jember. Iya datang, karena kota dan saya. Kembaran saya pelan sini, kembaran saya ada 3 sini. Selain Tuhan Yesus yang sempurna, kakak saya Kodi, sama saya bersama dia, saya bersama Bapak Ibu. Kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo, jadi jiwa-jiwa atau keselamatan banyak jiwa-jiwa. Supaya apa? Supaya kerajaan surga diisi dengan orang-orang selamat. Dunia katanya, kata firman Tuhan, dunia katanya. Ya, baca Matius 25. Coba perhatikan saudara. Ini pengajaran sebentar saudara. Matius 25 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan luar biasa. Tuhan itu pencipta Bapak Ibu. Yesus pencipta. Waktu zaman Abraham menciptakan Adam dan Hawa, itu penciptanya Yesus. Lu tahu dari mana Pak? Baca di Yohanes pasal 8. Pada waktu Tuhan ngomong sama murid-muridnya, Yesus kan ngomong gini, Abraham bapakmu itu sangat gemar melihat hariku. Yesus ngomong itu, baca di Yohanes 8. Sangat gemar melihat hariku. Terus jawab murid-murid yang Yesus orang Yahudi ngomong apa? Umurmu belum 50 tahun kok tentang tahu kamu. Bapak Abraham, kapan umurmu? Terus apa jawab Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ini sudah ada. Supaya omongan saya dapat. Baca Yohanes 8. Membuktikan bahwa Tuhan itu dia hidup, dia datang. Dia nanti akan datang dengan segala kemungkinan yang dahsyat. Coba baca Yohanes 8 ayat 58, apa yang saya katakan tadi. Yohanes 8 ayat 58, ayo kita baca sama-sama supaya jadi pegangan saudara bisa sampaikan kepada saudara kita semua. Akui Yesus itu sebagai Tuhan. Ada ayatnya Yesus ngomong Tuhan, ada. Kalau orang nggak tahu jangan ngomong. Saudara. Ayatnya ada, saudara. Makanya ini Alkitab ini pakai kitab untuk Allah, kitab dari Allah dan bicara Allah. Yohanes 8:58 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dahsyat. Itu Yesus loh. Wow. Dia Tuhan. Baca lagi Yohanes 13:13 supaya kita sadar. Maka pentingnya kita belajar Alkitab, kita mengerti Alkitab. Yohanes 13:13 berkata, kita baca lagi 3, 2, 1. Kamu menyebut aku guru
dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wah, dan banyak ayat-ayat yang saudara tentang Yesus Tuhan. Tapi Yesus rendah hati. Ada statement yang sesuatu hal jelas, tapi di sisi yang lain ada rendah hati. Seperti rendah hati apa? Ngomong Bapa. Nah, ini banyak disalahgunakan. Ngomong anak Allah banyak disalahartikan. Kalau udah ngerti jangan banyak debat. Alkitab bukan diperdebatkan, tapi Alkitab untuk kita imani dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu Alkitab. Pakai Alkitab, kitab yang Allah, supaya kita tahu nanti Yesus akan datang dan segala kemuliaan, tata kemuliaan Yesus nanti kalau datang sebagai Tuhan, sebagai Raja dan segala Raja. Maka dikatakan segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia segala kemuliaan bagi Dia kekal selalu. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Maka kita datang kebaktian, saya datang dari Jakarta jauh biar mencapai, tapi ngomong tentang kebenaran yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya orang sadar kita mencari kebenaran, karena kebenaran bukan datang dari dunia. Ingat saudara, kebenaran bukan datang dari manusia. Kalau manusia kami dewi, masing-masing akunya benar. Hanya apa? Bentrok ribut. Lihat ini, masing-masing ngomong kebenaran. Dan ini pilpres, pasti ngomong masing-masing. Lost control, ribut, konflik horizontal. Ya, ini Israel perang Palestina, kan masing-masing benar sendiri. Diserang, buat balas, ribut, itu manusia. Tapi kalau Yesus beda, nanti Dia datang segala kemuliaan. Terus berikutnya, ayo kita baca supaya sadar. Apa peringkat berikutnya? Ayat 32, Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jangan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Berarti bicara otoritas. Kalau bukan otoritas bagi Tuhan, mana bisa saudara pakai akal sehat? Kalau Yesus lebih rendah, ada Tuhan lagi, tidak bisa kumpulkan. Ada yang lebih tinggi nanti datang. Siapa kau kumpulkan semua orang? Berarti Dia sebagai Tuhan. Tidak bisa semua bangsa kumpulkan di hadapannya. Allah punya otoritas, karena Dia pencipta segala kuasa. Berikutnya ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kiri. Wah, dahsyat saudara. Nanti dipisahkan satu-satu. Maka ikut Yesus pribadi. Karena dikatakan ayat 32 tadi, mereka akan dipisahkan seorang daripada seorang. Bapak-bapak harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibu-ibu sungguh sama Tuhan. Maka sedang di depan, bapak-bapak saya mau rangkul, ayo sungguh sama Tuhan. Bukan sama ibu-ibu. Tadi saya lansia, wah, aktif ibu bagus. Tapi bapak yang mana? Tidak ada kok bapak-bapak. Ayo bapak-bapak. Saya sering ngomong, jangan-jangan di surga ini banyak ibunya masuk surga. Bapak yang kurang nanti. Bapak mungkin bapak kurang. Ayo semangat. Bapak ibu diciptakan sama Tuhan. Ayo kita semangat. Jadi ada nanti nyanyi, kok bapak meringat tadi latihan kau ibu-ibu. Bapak tidak tahu. Nanti ayo saudara, kesempatan. Bapak, ibu, anak-anak, semua lengkap. Muliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ayo, saya mau bapak. Adik saya mau ibu. Sama-sama kita. Ayo, kau bapak, ibu. Sama-sama. Bu, sampai nanti di Matius 24 ayat 40. Ada 2 orang di ladang. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Bu, jangan sampai nanti ibunya diangkat, bapaknya diangkat. Jangan sampai saudara. Mari kita bersama-sama minta sama Tuhan supaya kita selagi kita sehat, kita datang ke kerja, kita dengar suara dari saya ini, suara dari Tuhan. Karena suara saya ini milik Tuhan yang ciptakan. Kalau bukan karena Tuhan izinkan, tidak bisa ngomong saya. Tuh orang yang COVID kena sakit, adik saya tanya, saya tadi ngomong adik saya langsung, pernah nggak waktu kondisi saturasinya rendah, tidak bisa ngomong, hanya bisa ngomong amin. Ngomong lagi benar saya. Kan satu sudah makin turun 30, selesai. Seperti saya, seperti sekarang orang sudah dipanggil Tuhan. Bisa diajak ngomong, selesai sudah. Tidak bisa ngomong apapun. Maka selagi hidup sadar apa itu. Saya sadar saya masih hidup. Saya mau kerja buat Tuhan.
bersama Bapak Ibu. Ayo, ini gereja milik Tuhan, gereja milik bersama. Muliakan Tuhan, cari jiwa-jiwa berkerajaan surga. Dibangun-bangun kosong, cari jiwa-jiwa. Saya tadi ngomong dengan Ibu Saraswati, waktu tahun berapa tahun sebelum COVID, saya kan memperoleh doa di rumah sakit. Saya datang ini, saya bentuk tinggal, saya datang ke rumah sakit. Tiap kamar, Pak, mau doa apa? Mau Pak, saya doakan. Puji Tuhan, banyak mereka sembuh dan banyak perjalanan dan ancaman banget sih. Saya nggak mau sebut nama. Saya menangkan dari rumah sakit supaya percaya Yesus, bertobat. Nanti saya tadi bilang saudara, tahun depan saya melakukan ini. Selagi saya mau kesempatan, saya mau cari jiwa-jiwa, mungkin saya mau datang nanti di cabang Jawa. Nanti besok kan rapat hari Selasa bersama di saya di ketemu agama Tuhan. Saya ngomong, saya mau kunjungi Pak Sobat Anggur dan minta saya, Pak, yang mau berdoa di Anggur, baik Pak. Termasuk orang dipuji, kenapa kok pas katanya banyak jiwa-jiwa sudah tidak ada ditutup? Tidak boleh itu sudah, nggak boleh itu. Saya mau ketemu sih, tidak boleh ditutup. Pekerjaan Tuhan harus jalan terus, karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Selagi kesempatan, ayo maju saudara. Yang ngaturkan manusia, jangan diatur yang ngawur. Diatur oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selagi saya nafas masih hidup, semangat saya untuk kerajaan Allah. Saya nggak takut sih. Karena kita punya Yesus aja. Ini bukti dulu ada tuh di Jakarta. Saya kan melayani. Oh, Israel itu. Ada salah apa di luar? Kok ada orang nunggu di luar? Kata nunggu payah kok. Kata mau dibikin apa? Loh, udah ada salah apa? Saat ini pakai korban di mana lain. Utang orang enggak. Tapi orang pinjam masa iya. Saya danakin nanti sudah. Saya ada komunikasi diberkat sama gede. Sifat saya begitu. Ya sudah enggak apa-apa. Mau pulang kan? Enggak apa-apa. Babi enggak pernah takut sama orang. Takut sama dia. Yang penting saya melangkah dengan kebenaran. Saya datang saya. Saya parkir di mobil. Orang yang datang tinggi besar dari saya. Tunggu dia. Wah, ini lebih tinggi dari saya. Saya datang saya. Pak, salaman saya dulu gini. Saya pendeta Yakob Rama. Enggak, dia langsung dulu. Wah, ini pendeta Yakob Rama. Baru minta maaf, minta doa. Dua orang. Langsung dia berkata, dia nangis. Selain berkata, maaf Pak ya, maaf. Kenapa? Tadi saya punya rencana begini. Tapi saya lihat Bapak, ada orang